Selamat datang di channel Batas Anomali. Di channel ini, gue akan fokus untuk membahas berbagai anomali yang ada di seluruh dunia. Utamanya adalah anomali yang berada di bawah naungan SCP Foundation. Untuk kali ini, gue bakalan bahas tentang SCP-015, yang mana merupakan sebuah anomali berbentuk sekumpulan pipa yang sangat banyak. SCP-015 ini secara resmi diberi nama Pipe Nightmare, yang mana dapat diartikan sebagai pipa mimpi buruk. Sesuai dengan namanya, SCP-015 ini merupakan sekumpulan pipa yang dapat memberikan mimpi buruk kepada siapapun yang berinteraksi dengannya. Namun, mimpi buruk di sini bukan berarti mimpi sebenarnya, melainkan pengalaman yang benar-benar mengerikan. SCP-015 merupakan sekumpulan pipa, ventilasi, pemanas dan berbagai jenis pipa lainnya yang memenuhi sebuah gudang di tempat yang dirahasiakan. Ketika sedang tidak diawasi oleh seseorang ataupun pihak SCP Foundation, maka pipa-pipa milik SCP-015 akan tumbuh dan mencoba untuk mencari pipa lainnya agar bisa tersambung. Biasanya, pipa tersebut akan masuk ke gorong-gorong bawah tanah dan mencari pipa di sana. Hingga saat ini, diperkirakan bahwa panjang pipa-pipa tersebut telah lebih dari 190 km dan memiliki diameter yang beragam antara 2,5 cm sampai dengan 1 meter. Dikarenakan kemampuannya untuk bertumbuh, maka kondisi pipa-pipa tersebut cukup beragam. Ada yang terlihat seperti baru, ada juga yang sudah bocor dan berkarat. Setelah diteliti, pipa-pipa yang dimiliki SCP-015 tercipta dari campuran tulang, kayu, besi, abu, daging manusia, kaca dan juga batu granit. Bahkan, tidak ada satupun pipa yang ditemukan terbuat dari PVC, plastik, tembaga, atau bahkan lainnya yang biasanya digunakan untuk membuat pipa normal. Di balik sifat dan bahan pembuatannya yang sama sekali tidak normal, SCP-015 pun diketahui seringkali menyerang orang yang berada di sekitarnya. Hanya saja, yang diserang oleh SCP-015 hanyalah orang-orang yang membawa peralatan tukang. Tidak peduli untuk apa alat itu, baik alat untuk merusak ataupun memperbaiki pipa, SCP-015 akan menyerang orang yang membawa alat tanpa pandang bulu hingga orang tersebut mati atau melarikan diri. Ketika merasa terancam, pipa yang berada di dekat ancaman tersebut akan segera menembakkan cairan yang berada di dalamnya. Cairan tersebut diketahui terdiri dari berbagai campuran hal, mulai dari oli, merkuri, tikus, berbagai serangga yang tidak diketahui, pecahan kaca, air laut, dan lelehan besi. Tentu dengan beberapa benda seperti oli, kaca, dan lelehan besi, maka orang yang terkena semburan tersebut bisa dengan mudah terluka. Sehingga pilihan terbaik adalah pergi melarikan diri dari susunan pipa tersebut. Karena diketahui telah melakukan sambungan dengan 11 susunan pipa biasa di sekitarnya, pipa-pipa SCP-015 yang tersambung dengan pipa-pipa tersebut dipotong secara paksa agar penyebaran tidak semakin jauh. Selama masa penahanan, diketahui bahwa SCP-015 bertanggung jawab atas kematian 11 personel dan hilangnya 20 personel lain yang hingga kini belum ditemukan. Bahkan, terkadang terdengar suara benturan dan juga jeritan seseorang yang berasal dari SCP-015. Apabila terdapat suatu misi penelitian, maka penjelajahan di dalam SCP-015 diperbolehkan. Karena rumitnya jalan akibat strukturnya yang berubah-ubah, maka setiap personel penjelajah diharuskan untuk menggunakan berbagai alat dan seragam keamanan ditambah dengan GPS. Dan selama penjelajahan tersebut, setiap personel dilarang untuk menyentuh satupun pipa apabila tidak diperlukan. Dikarenakan jumlah dan berat yang masif serta beberapa pertimbangan lainnya, maka SCP-015 mustahil untuk dipindahkan.
Sehingga SCP-015 pun dibiarkan berada di gudang tempatnya berasal dengan catatan lokasi sekitar dijaga oleh personel dari SCP Foundation. Bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya berjalan di sekitar sekumpulan pipa yang memiliki kesadarannya sendiri. Tidak diketahui bagaimana nasib orang-orang yang masuk ke dalam SCP-015 sebelum diamankan oleh pihak SCP Foundation. Yang pasti, orang-orang tersebut mengalami pengalaman yang sangat-sangat mengerikan. Walaupun SCP-015 cukup berbahaya apabila bereaksi, namun karena mustahil untuk kabur, maka SCP-015 ditetapkan sebagai SCP kelas Euclid. Akhir kata, perlu gue tekankan kalau setiap kisah dari SCP Foundation hanyalah karangan fiksi. Walau begitu, jangan pernah lengah dan terus perhatikan sekitarmu karena banyak hal yang senantiasa berada di dekatmu. Mungkin sekian yang bisa gue bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk klik suka dan subscribe. Terima kasih.